Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan saya, Zainal Abidin, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Kendari, Unit Kerja SMP Kesehatan Kendari, dengan fasilitator saya, Ibu Pahrawati SSMED, dan pengajar praktik saya, Bapak Sabil SPD MPD. Nah, pada kesempatan ini saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu 1. Pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Metode pembelajaran yang sering dilakukan di kelas itu adalah metode ceramah, sehingga guru sering merasa jenuh dan bosan di kelas. Ini artinya kita lebih dominan di dalam pembelajaran tanpa melibatkan keaktifan siswa dengan memberikan stimulus agar siswa lebih bersemangat mengikuti pelajaran. Yang kedua yaitu pembelajaran hanya untuk mengejar ketuntasan kurikulum dan KKM. Nah, ini sering terjadi pada guru. Pada saat memberikan materi pelajaran kepada murid, hanya untuk berupaya bagaimana materi itu bisa tuntas sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan. Dan juga harapan kita adalah bagaimana murid itu bisa mencapai standar KKM. Padahal, ternyata pembelajaran itu bukan hanya untuk mentransfer ilmu, kemudian mencapai target ketuntasan KKM. Ada banyak hal menurut Ki Hajar Dewantara yang dapat kita lakukan di kelas. Yang ketiga yaitu siswa kurang aktif dalam belajar. Nah, di sini seringkali saya merasakan ketika suasana kelas itu menjadi hening, lalu saya melempar pertanyaan. Apakah anak-anak sudah mengerti atau masih belum paham? Anak terdiam tanpa memberikan respon. Dan ini pertanda bahwa pembelajaran yang saya bawakan siswa kurang tertarik. Yang keempat yaitu kurang memahami karakteristik siswa. Nah, padahal masing-masing murid punya karakteristik yang berbeda-beda dan keunikannya masing-masing. Yang kelima yaitu tindakan tegas dan menghukum. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan menghukum siswa bisa merubah perilakunya. Tapi perubahan yang terjadi hanya didasari oleh rasa takut, sehingga perubahan yang terjadi pada anak hanya bersifat sementara. Perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Nah, ini dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Contohnya, murid dapat memilih pembelajarannya dengan cara mengumpulkan tugasnya sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Yang kedua yaitu memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengerjakan tugasnya masing-masing sesuai dengan kreativitasnya dan kemampuannya masing-masing. Jadi tidak ada standar atau ketentuan yang harus dilakukan oleh anak-anak, akan tetapi membiarkan anak-anak berkreasi sendiri dan tetap dalam bimbingan guru. Yang ketiga yaitu memahami karakteristik peserta didik. Di sini guru dalam pembelajaran harus bisa menciptakan suasana yang menyenangkan, mampu menumbuhkan budaya bertanya di kelas dan menghargai adanya perbedaan gaya belajar. Karena pada dasarnya masing-masing murid punya karakteristik yang berbeda-beda dan keunikannya masing-masing. Yang keempat yaitu menuntun sesuai kodrat alam dan zamannya. Di sini peran guru hanya bisa mengarahkan tumbuh kembangnya kodrat tersebut. Kita sebagai guru yang berkewajiban menuntun untuk memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya dan mencapai kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Yang kelima yaitu menghindari pemberian hukuman. Kenapa? Karena ini akan mematikan jiwa merdeka serta mematikan kreativitas murid. Tapi membantu murid bagaimana mencari solusi untuk menemukan atau menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video maupun audio atau pembelajaran yang berbasis permainan, sehingga anak-anak tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran.
Yang kedua, yaitu tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang ketiga yaitu menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Hal ini sangat penting karena saat ini perkembangan teknologi secara global yang semakin pesat berdampak pada memudarnya nilai-nilai kultural sosial budaya. Hal ini murid perlu diberikan pemahaman penerapan materi terkait kearifan lokal kita sendiri dengan memberikan contoh-contoh pembelajaran dengan pola kehidupan di masyarakat setempat, di mana setiap daerah memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sumber belajar. Yang keempat yaitu pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti dengan melakukan pembiasaan penanaman nilai-nilai budi pekerti di sekolah, dan ini wajib dilakukan setiap guru setiap pembelajarannya. Ada beberapa contoh pembiasaan moral etika di sekolah saya di SMP Kesehatan, yaitu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, kultum yang dilakukan oleh siswa, yasinan dan salat duha setiap hari Jumat, penerapan 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Yang kelima yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Artinya pengajaran di sini harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan alamnya maupun keadaan atau kondisi zamannya terhadap peserta didik. Demikian tugas saya, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.